Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak ada tujuan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah katakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah salat sepanjang masa. Bukan hanya melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang mana kita harus senantiasa berzikir, baca Quran sepanjang masa. Akan tetapi ibadah yang tercakup di dalam kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, yang penting memenuhi dua syarat, maka dia akan bernilai ibadah. Yang pertama, apabila niatnya baik, di mana setiap amal innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya, setiap perbuatan tergantung niatnya. Jadi kalau kita punya niat yang benar, niat yang bagus, niat lillahi ta'ala, insya Allah dia akan mendapatkan pahala apapun itu. Kita berkebun, kemudian niat kita, ya Allah, saya berkebun untuk mendapatkan harta yang halal. Kata Nabi, siapa yang bercapek-capek di siang hari, kemudian dia tidak melaksanakan salat tahajud di malam hari karena kecapean untuk mencari rezeki yang halal di siang hari, fahuwa ibadatun minallah, maka itu akan menjadi ibadah dari Allah, mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita semua bisa bernilai ibadah. Sebagai guru, mengajar adalah ibadah, bahkan sangat mulia. Kenapa? Karena dengan mengajar, ilmu kita diamalkan oleh orang lain, kita pun dapat pahalanya. Jadi pahala itu tidak pernah terhenti. Iya, di mana dikatakan siapa yang mengajak suatu kebaikan, ya, kemudian kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang diajak, maka kita mendapatkan pahala yang sama. Iya, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajak, yang mengamalkan tadi. Meskipun kita tidak melaksanakannya pada saat itu, tapi kita mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan. Dikatakan dalam satu hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa mengajak suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang diajak, napi kau itu yerewe, maka lolonge ki apala pada tahu yerewe tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Sininna pangkau kang angkeri lalena as-sosota antaman rinik bawa mau dimanci pahala, dimulai dengan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian menyuap nasi dengan niat yang benar untuk menegakkan tulang punggung kita agar kita bisa lebih tegak lagi memperbanyak ibadah. Insya Allah sininna yang rewe mancaji apalah mana ngiri sisina pengalat ta'ala. Kenapa? Niatnya bagus. Syarat kedua, agar apa yang kita lakukan itu bernilai pahala, harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasabah angka tahu cocok niatna, tapi salah gauna. Pertama, contoh umpamanya loki menau. Tujuan lo menau, melo ina pakai masumba ko anak yatim. Maka dari puang melo kalau menau pakai masumba ke anak yatim. Niatnya sudah salah. Meskipun sebenarnya niatnya itu sudah bagus karena dia ingin menyumbang ke anak yatim, akan tetapi perbuatan yang dia lakukan adalah mencuri sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi harus sesuai dengan tuntunan sunnah. Syarat pertama adalah niat, syarat kedua sesuai sunnah. Ya, minum minuman keras, ya Allah, mudah-mudahan minuman keras ini menghilangkan stres saya dan saya tambah kuat. Memang sebenarnya tujuannya bagus, tapi niatnya sudah bagus, ingin menyehatkan badannya.
Akan tetapi apa yang dia lakukan? Minuman keras, haram. Maka dari itu tidak cukup niat saja, harus diikuti dengan amal soleh daripada niat yang kita niatkan itu. Harus nak curi pangkau ke madece sesuai tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mengira makadama sampaja bernilai ibadah, karena ibadah itu menurut ulama kita ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang mana tuntunannya sudah jelas dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Semua itu sudah ditetapkan ketentuan-ketentuannya. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, di mana tidak terikat dengan suatu aturan dari Rasulullah SAW maupun dari petunjuk Al-Quran, akan tetapi tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan ketika kita melaksanakannya itu dengan niat yang benar, kemudian tidak melanggar kaidah-kaidah apa yang menjadi ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah, insya Allah pahala ghairu mahdhah kita dapatkan. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Pemirsa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini, na pancaji ki pung Allah ta'ala rilebone yalino, kita adalah khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Watuna na pancaji ki pung Allah ta'ala pura na pasias kemematui si bawa malaikai, maka dia tu tahu manci khalifah. Agaya sa khalifah pangatur ko lino ibe. Jadi ya tu rufata we alena matur yelino. Ya, alena matur yelino. Sininna lainnya anu yatur mi. Ipancaji asue yatur, ipancaji safi yatur, ipancaji umpamanya bolai tanda-tandang itu diatur. Ni ga matur irufata we, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Jadi ni gini tahu na pancaji khalifah alena mengatur madece rilino, itu adalah ibadah. Dia akan menjadi orang yang mendapatkan pahala. Tapi ya kumaka solat ni ya rega dia hidup hanya seperti hewan, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan lolongan pacalang dia napa ada kuaswe aswe anu halal anu haram nan reman ya namo dia nak pikir, tetap dia tidak dihukum. Kenapa dia tidak dihukum? Karena dia bukan khalifah. Ya apa ini angka asyak seketak si bawa pun Allah Ta'ala di lotan nafan cejita. Aga ya roh purai janji pun Allah Ta'ala makada puang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Puang ya kum masuk mita tajang siapkah turusi aga mencaji perintahmu, diterimai aga mencaji kewajiban ya narito sampajangi dan nia aturan akurannya purai napa tentu pun Allah Ta'ala purai yak siaka sekesiwa pun Allah Ta'ala nariko dek nai pegau si di indra dosa ri seseta nasabak magai malanggar ki pole ri aturan natie pun Allah Ta'ala purai ya si jancingi, padahal itu adalah utan kita indreta ri pun Allah Ta'ala alwaddu dainu na iya janci indra ni pura ki mak janci risesena Allah Ta'ala sehingga tu ki mita tajang mancaji indra ni risesena pun Allah Ta'ala. Nah sabah bendeng ede na tarima ya janci de memang na to masuk mita tajak kulibo nalino ya rega masuki mita tajak kedo pada mi olok-olok pega ya ro tuo na tapi mancito jangan mi tidak sehat pikirannya, tidak sehat akalnya. Ya selama tuki masuk mita tajang sehat akaleta, sehat apa pikiratna, maka mencaji kewajiban pura yang kata ni maka ada melok kak masumpa tunduk lori idi puang qalu bala syahidana si tarima ki puang Allah Ta'ala harus dilakukan ya kode lolong ki pacala masih sami manilino masih sapi matu kusurimun rino puang Allah Ta'ala. Maka dari itu sebagai kesimpulan yang pertama, mari kita hidup di dunia ini dengan tentunya memperbaiki niat dari semua aspek kehidupan kita, apapun profesi kita, aga di jama-jamata na koluru iniata matujulalangi gau purifigau sesuai dengan aga nasura pung Allah Ta'ala dan niat de na ifigau nariko na pisangkangi pung Allah Ta'ala, insyaallah mencaji ibadah risisena pung Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, angka ki turilebuk na lino sebagai khalifatun fil ard, mencaji khalifah ki turilebuk na lino idi mangatur. Jadi ya senge pangatur panna salah atoroi alena icalla iya ya toro edema na icalla magai macue mi bawa poler ya turanna mangatoroe ya naritu rufatawe nole ya nawala sebagai paliso waktu mudah-mudahan pung Allah Ta'ala na terima puasa ramalata nang kaki ritu lolongang adam pesimatana Allah Ta'ala na wadingi limba mati resolimun rino pung Allah Ta'ala dalam keadaan bersih suci daripada dosa. Billahi taufiq wassa'ada hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.